Hello Brovers, baru aja gua upload tuh video yang baru gitu kan ya. Ternyata ada musik trailer lagi dari High and Low The Wars Cross, yang dimana ada beberapa petunjuk di sana serta gua mau kasih beberapa teori yang gua dapatkan dari komentar kalian di video sebelumnya terkait hal ini. Seperti biasa, karena trailer yang mendekati perilisan film ini tuh kadang suka agak sedikit spoiler gitu ya. Jadi gua akan kasih tag spoiler warning. Jadi kalau kalian yang merasa keberatan dengan pembahasan kita kali ini karena mengandung spoiler, kalian bisa close video ini dari sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo, ini dia High and Low The Wars Cross, and welcome back to Clip on X Breakdown. Seperti biasa, kita akan breakdown scene per scene untuk setiap trailer yang dirilis. Trailer dibuka dengan Fujio Hanoka yang memimpin perang antara aliansi Housen dan Oya untuk lawan tiga aliansi Senomon, Ebara, dan Kamasaka. Di belakangnya ada Eimei Jinkawa serta Sawamura Seiji. Di sampingnya ada si Todoroki dan juga Odajima Yuken, yang kayaknya memang mereka tuh jadi apa ya, bisa dibilang jadi orang cadangan gitulah ya, pemain cadangan, karena Fujio tuh paling depan cuy. Title High and Low The Wars Cross pun muncul setelah itu. Kemudian diperlihatkan Fujio yang bangkit. Kalau kita perhatikan lagi, ternyata di sini adalah adegan final battle saat dia itu duel lawan Ryo Suzaki. Kita juga kembali diperlihatkan sosok Tsukasa yang hendak diculik oleh para tiga aliansi. Kemudian diperlihatkan Todoroki yang sudah berlumuran darah. Ada Odajima Yuken juga, yang kalau kita perhatikan lagi di sini ternyata orang yang berusaha dikunci gitulah ya sama Odajima Yuken ini, dia dipakein borgol gitu. Gua nggak tahu apakah ini emang style gelangnya kayak borgol atau emang itu beneran borgol. Kalau beneran borgol berarti ada salah satu yang berurusan sama polisi dong. Kita juga kembali diperlihatkan Binzo yang ada sedikit memar dari Fujio. Jadi bukan Binzo yang lemah ya sebenarnya, tapi emang dia julukannya kan zombie suzuran. Mau seberapa kuat dipukul, dia akan terus bangkit terus cuy. Kita juga diliatin lagi Mogoroku yang menendang Fujio namun berhasil ditangkis. Kita juga diperlihatkan Himuro Reiji yang memimpin SMA Kamasaka lengkap dengan semua senjatanya. Nah, di sini kalau kita perhatikan kayaknya ada sedikit perselisihan antara Ebara dengan Kohei Amagai. Apakah ini penyebab mengapa Ebara tidak ada di peperangan terakhir? Kita juga diliatin Ryo Suzaki yang sudah babak belur di final battle. Jadi di sini bakalan ada beberapa ronde kayaknya ya. Dan ronde terakhirnya itu saat si Fujio bangkit dan Ryo juga bangkit, dan kita di situ bisa tahu siapa yang bakal menang. Kemudian kembali diperlihatkan si Fujio yang ngehajar beberapa kroco suzuran di tengah-tengah kawasannya fraksi Lao. Ada juga adegan saat Tsukasa berusaha digebukin pakai linggis atau besi gitu ya, biar lemah dulu baru lawan si Ryo itu. Aduh, jelas parah cuy. Terkonfirmasi juga ya teori kita kalau Tsukasa emang dikeroyok dulu nih. Kalau misalkan masih ada aja nih orang-orang yang bilang ini channel ngomongnya hoak-hoak, wey, kita dari kemarin berteori, teorinya semuanya benar. Bagaimana itu? Apakah cocok logi atau ilmu Gus Samsudin? Oke, back to topic. Kita juga diliatin lagi adegan ikoniknya Todoroki, karena di setiap film High and Low dari yang kemarin ya, yang The Wars yang film pertamanya itu, Todoroki emang selalu dapat tendangan maut Tsubasa. Jadi mungkin di situ bakal jadi trademarknya Todoroki setiap perang gitu ya. Anjir, ini keren banget sih tendangan Todoroki. Dan parah. Di situ si Gandhi langsung kayak jiper gitu ngeliat anak buahnya dihabok banget. Nah, kemudian kita dapat konfirmasi baru juga bahwa ternyata Tsukasa tidak sendiri saat adegan penculikan itu. Maksudnya gimana bang? Kalau kalian perhatikan lagi di dekat Tsukasa ada Fujio, yang berarti dari awal Fujio sudah tahu kalau yang menculik Tsukasa adalah tiga kelompok aliansi, bukan dia nggak tahu terus nuduh Suzuran sebagai pelaku utamanya. Jadi bukan difitnah. Itu berarti teorinya yang Suzuran di fitnah itu salah ya guys, karena ini udah terkonfirmasi lewat trailer. Mungkin mereka tuh sengaja dibuat berpencar dulu tuh pas adegan itu, dan kayaknya memang lokasinya berbeda ya, karena saat Tsukasa itu digebukin sama Ryo itu lokasinya tuh udah di basement, sedangkan mereka yang bertiga ini si Tsukasa, Fujio, dan juga Lord Yamua ini kan mereka bertiga sedang di kolong jembatan atau di kolong apa gitu ya, pokoknya
pokoknya berada di kolong lah gitu. Kayaknya sih tempat pertama kali Fujio lewat terus ketemu si Seiji Kirihara ya kalau nggak salah di High and Low the Wars. Kalau nggak salah sempat tuh ada adegan mereka ketemu di kolong jembatan. Nah, mungkin adegannya tuh di situ ya lokasi set syutingnya gitu. Dan akhirnya si Fujio ini mungkin ngelawan yang lainnya gitu kan. Si Jaumu cabut atau ngumpet, sedangkan Tsukasa dibiarin sendirian karena mungkin mereka sempat berpencar. Disitulah poinnya, mereka nyulik Tsukasa di situ. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya, karena itu adalah satu-satunya cara gimana Tsukasa itu bisa diculik gitu. Karena kan Tsukasa itu selalu berdua sama Fujio cuy, jadi agak nggak mungkin kalau misalkan Tsukasa itu lagi berdua sama Fujio terus gitu kan, terus malah tiba-tiba diculik, itu kayak agak terlalu kurang realistis. Justru dibikin dibikin mencar kayak gini kan menurut gue jadi plotnya lebih menarik ya nggak sih. Jadi kemungkinan besarnya sosok Suzuran ini memang tidak difitnah ya, karena mungkin adegan Fujio datang ke Suzuran itu bener-bener di 10 menit pertama kayaknya ya. Entah itu mungkin 10 menit awal atau 15 menit awal, kita nggak tahu. Pokoknya itu kayaknya terjadi di awal-awal film banget, dan kayaknya ada adegan lucu deh. Soalnya kan ada adegan Fujio teriak gitu kan. Dan itu kayak anjir, itu belagu banget anjir. Dan disitu kayaknya ya udah abis itu bonyok dia cuy, digebukin sama Kroco. Untungnya ada fraksinya Lao kan, dipisahin akhirnya. Oke, back to topic. Kemudian kita diperlihatkan scene baru lagi nih, dimana ternyata Kiyoshi kini juga jadi korban dari 3 aliansi itu juga. Di situ sepertinya berada di adegan perang yang banyak jebakan Atea tuh, yang pernah gua teorikan juga ya, anjay. Jadi tuh sebelum-sebelumnya gue berteori kalau memang ada jebakan, jadi ada 2 war. War pertama itu mereka bisa dibilang kena jebakan. War kedua baru tuh gabung sama Housen. Nah kalau yang war pertama ini kayaknya memang semuanya tuh kena jebakan ya. Karena kalau nggak salah si Nakaoka apa Nakagoshi anjing, aing ketuker wae eta berdua. Pokoknya salah satu di antara mereka tuh ada yang bocorkan kepalanya gara-gara ketiban barang-barang. Nah mungkin di sini Kiyoshi juga akhirnya berkorban. Karena kalau kita perhatikan lagi di sini ya, Kiyoshi itu palanya tuh udah bocor cuy. Terus pagernya ternyata dia rantai. Sedangkan di belakang itu ada Yasushi yang berusaha nolong Kiyoshi, tapi ditahan sama murid Oya yang lain gitu. Kalau kita throwback lagi ke adegan final battle atau final war saat mereka beraliansi dengan Housen dan juga Suzuran, di situ tidak ada Kiyoshi, hanya ada Yasushi. Mungkin ini ya jadi salah satu penyebab akhirnya jadi perang juga gitu cuy. Terus di sini Todoroki juga udah marah besar banget karena sebenarnya nggak hanya si Yasushi doang yang menderita, karena semuanya tuh menderita. Fujio kehilangan si Tsukasa, Todoroki kehilangan Suji dan si Baman, begitu juga dengan Yasushi yang kehilangan Kiyoshi dan Nakaoka atau Nakagoshi ya, pokoknya anjing ketuker. Pokoknya antara dua mereka tuh ada yang terluka juga. Jadi tuh kayak kayak kena the blip gitu cuy, paham gak sih? Setengah gitu loh, setengahnya tuh kena gitu. Kemudian kembali diperlihatkan pertarungan Tsukasa melawan Ryo Suzaki di basement. Adegan ini dilanjutin dengan adegan pertarungan Fujio lawan Himuro Reiji, yang berkemungkinan Himuro Reiji di sini akhirnya cabut dan Fujio juga di sini akhirnya cabut juga, karena mungkin di sini Himuro Reiji berhasil dalam misinya menjebak Oya, sedangkan Fujio tuh cabut karena ya murid full time udah banyak yang luka parah cuy karena kena jebakan. Kemudian kita diperlihatkan adegan paling ikonik dari Housen di era sekarang ya, dimana para pasukan Dedi Cahyadi ini datang bawa tangga buat dobrak pagar. Hal ini jelas jadi callback lagi adegan High and Low the Wars yang tahun 2019 saat para pasukan Dedi Cahyadi ini melakukan hal yang sama. Kita juga diperlihatkan para petinggi Housen atau Ozawa Hitoshi, dan di sini masih saja kita diperlihatkan adegan yang Shida Kenzo itu berada di tempat yang sama, cuman kali ini kayak agak senyum gitu. Masih jadi misteri kenapa dia nggak ada sama sekali di semua adegan perang, dan itu jadi tanda tanya besar. Kalau Shida Kenzo dalam musibah atau dikepung atau mungkin terluka, siapa yang bakal selamatin kalau memang dia ditahan?
Apakah Sachio? Tapi kan Sachio setahu gua bukannya comebacknya itu setelah syuting ya. Yang berarti adegannya kan hanya di post credit scene kalau nggak salah. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Kemudian ada adegan callback juga sekaligus jadi ikoniknya si Oda Jimayuken. Adegannya tuh yang di lorong Thea yang dia pegang besi itu ya. Pada tahu lah ya. Kalau nonton High Can Low the Worst pasti udah pada tahu. Kita juga diperlihatkan untuk pertama kalinya Sawamura Seiji yang ikut tempur juga. Karena sebelumnya Doi kan turu di rumah sakit cuy di film pertamanya. Ada Monji juga sekarang yang tag team sama Nakaoka buat lawan pasukan si Senomon di lorong-lorong. Baru deh kita diperlihatkan giliran adegan dari semua fraksi Lao dari sekolah Suzuran. Seperti biasa ada Binzo yang ngelumpat ke Fujio. Kayaknya itu jadi ikonik buat film selanjutnya deh, ya nggak sih? Karena emang Binzo tuh bakal bener-bener dibuat Makise Next Generation gitu cuy. Siapa tahu dia justru nanti ngambil banyak adegan funny momennya. Makise kan dulu begitu kan, walaupun petarung tangguh dan brutal gitu ya, tapi sifat aslinya tuh lucu cuy. Terus rada sagapung gitu kan. 京子です。あ、私の名前だね。いい声だな。バカ、名前呼んだら俺たちがグルだってことがバレちゃう。Kita juga diperlihatkan Kiyoshi yang nyolok pasukan aliansi demi lindungin semua temennya yang cabut dari lokasi jebakan. Kita juga semakin diperjelas kalau Kiyoshi juga nggak hadir ya di Final War ataupun Final Battle. Masih belum jelas dia tuh berakhir di rumah sakit atau dia itu diculik juga akhirnya. Baru deh kita diperlihatkan perang aliansi Oya Hosen lawan Senomon dan Kamasaka. Yap, Ebara absen. Di sini Ebara fix nggak ada. Terkonfirmasi. Masih nggak jelas nih Ebara kemana. Apakah ada perselisihan? Atau jangan-jangan udah dihancurkan, makanya 6 Jakam Suzuran datangnya telat. Bisa jadi begitu. Dan ingat, ini masih teori. Dan teori terbuka lebar kalau di channel gua. Terserah lu mau berteori apa, karena ini film crossover cuy. Yang namanya crossover itu semua bisa jadi mungkin, karena film crossover itu diciptakan untuk fan service, hanya untuk fans. Makanya kemarin banyak yang bilang teori gua nggak jelas segala macam gitu kan ya. Anda tidak mengerti berarti ya. Buktinya teori saya terbukti semua. Giliran teori gue terbukti semua, yang ngehujat pada kemana itu anjay. Jangan pernah takut lah buat kalian yang pengen berteori kalau di channel gue, santai aja. Apalagi sekarang gue ada konten bacol. Tujuan gue bikin konten bacol ya biar ngebuka opini-opini orang gitu, subscriber gue yang pengen beropini gitu kan, silahkan gitu beropini. Yang namanya crossover itu tuh terserah PH-nya, terserah production house-nya. Mau dibikin tiba-tiba muncul ada TFOA di tengah jalan gitu, ngebuka jalan gitu pakai motor, bisa aja, terserah mereka. Dan konten bacol gue ini diciptakan ya emang untuk opini-opini kalian ya. Tujuannya ya biar komunitasnya rame cuy. Semakin besar komunitasnya, semakin enak nanti ke depannya kalau ada film High Can Low the Worst yang berikut-berikutnya gitu. Atau mungkin ada film solo Suzuran nanti, kita nggak tahu ya nggak sih? Ya nanti kalau misalkan ada film-film yang kelanjutan dari film ini gitu, pihak Jepang atau pihak LDH-nya itu bakal ngelirik ke arah audiens kita nggak sih? Karena komunitasnya semakin besar. Tujuan gue itu, karena sekarang aja rilis di Indonesia kayaknya agak susah gitu kan ya. Apalagi One Piece. One Piece lu lihat aja, One Piece aja ngaret parah itu cuy. Ya nggak sih? Padahal One Piece fanbase-nya segede itu gitu, seedan itu fanbase di Indonesia, tapi agak susah kan, lama gitu lah walaupun akhirnya rilis juga. Nah begitu juga dengan High Can Low ataupun Crow Zero ini, gue pengen ngebuat komunitasnya tuh makin lebar dulu aja, makin lebar, makin banyak, makin dikenal oleh banyak orang dulu aja gitu. Bisa enak kan rilisnya, kalian gak usah capek-capek harus beli Netflix gitu ya nggak sih? Vibe-nya tuh beda cuy kalau udah nonton di Netflix ya nggak sih?
Kalian pasti paham lah. Baru deh kita diperlihatkan semua sekolah yang terlibat pada film ini. Kelihatan jelas ya, Housen, Oya, Suzuran emang OTW jadi The Trinity. Mungkin nggak bertiga juga sih, siapa tahu jadi 4 karena mungkin ada TFOA dan beberapa kelompok lain lagi yang mungkin dari Cikuni juga ada. Istilah singkatannya udah dapat 3 huruf, S, H, sama O. Ada 2 huruf atau 3 huruf lagi mungkin berarti jadi organisasi persatuan sama seperti SWORD, tapi ini campuran antara Cikuni dan Towarushi karena balik lagi ini adalah crossover dan ini adalah crossover yang benar-benar crossover gede-gedean cuy. Terus musuh akhirnya dari salah satu kota aja ya, entah itu Towarushi atau Cikuni. Kalau menurut gua musuh akhirnya itu nggak mungkin dari salah satu kota aja, entah itu di Towarushi ataupun Cikuni. Pasti musuhnya lebih besar lagi nggak sih? Oke lanjut. Nah adegan ini nih yang kejadian Lao nolongin Fujio buat buka jalur. Trailer ditutup dengan pertarungan sengit antara Shiryu Suzaki dengan Fujio Hanaoka. Dari sini ada sedikit teori lagi yang gue dapatkan dari komentar video yang kemarin yang baru buat gue rilis. Jadi teorinya itu adalah pada saat itu kan kalau nggak salah ada adegan dimana Kohei itu megang pisau, ya nggak sih? Dan ternyata ada yang berteori kalau pisau itu bener-bener bakal digunain cuy. Entah ada karakter yang mau ditusuk tapi nggak jadi, atau ada karakter yang berhasil ditusuk justru akhirnya. Kemungkinannya ya 2 itulah ya, tapi kayaknya nggak mungkin berhasil ditusuk anjir. Kalau berhasil ditusuk udah urusan sama polisi cu. Dan di sini lu perhatiin lagi ya, di sini tidak ada Kiyoshi sama sekali, berarti emang fix antara dia turu di rumah sakit atau enggak ya emang ditahan kayak Tsukasa gitu. Oke, itu tadi adalah breakdown detail dari trailer terbaru High and Low The Wars Cross. Ayo dong CGV Cinepolis 21 tayangin nih film, ajak kerja sama kayak atau apa kayak gitu kan gue. Marketnya udah gede parah tuh, asli. Sayang banget kalau nontonnya di Netflix. Aduh, ini film kalau nontonnya di Netflix tuh agak kurang gitu walaupun udah 4K atau udah HD gitu. Iya udah gue ngerti, cuman vibe-nya beda, efek suaranya tuh beda. Lebih enak di bioskop cuy. Ini mantep banget kalau di bioskop. Seperti biasa gue akan adakan konten bacol, cuman kali ini nggak banyak yang gue bacain komentarnya karena mungkin ya hemat durasi juga ya. Gue nggak mau durasi videonya terlalu panjang juga, kayak nggak terlalu nyaman aja gitu. Dari Rozi Afriansyah, niat Fujio ke Suzuran cuma karena penasaran sama sosok si Lao, tapi malah ketemu saat Fujio habis keluar dari Suzuran. Mungkin karena pertemuan itulah Fujio sama Lao bisa temenan dan akhirnya fraksi Lao membantu Fujio di perang 3 aliansi. Emang katanya kan filmnya ditutup sama Lao, Sachio sama Fujio itu makan ramen kan bertiga. Nah itu udah menurut gue, walaupun itu masih rumor gitu ya, sekali lagi itu masih rumor, tapi itu menurut gue udah tanda-tanda emang nih orang bertiga bakal jadi The Trinity. Dari pedagang asongan, wajir ini pak. Oh ini sempat udah gue baca nih kayaknya nih. Kalau nggak, oh iya ini udah sempat gue baca nih kalau yang ini. Jadi ceritanya si mamang pedagang asongan ini, dia itu berteori kalau si Fujio itu memang bukan nuduh Suzuran sebagai pelaku penculikan Tsukasa cuy. Tapi ternyata kalau kita perhatikan lagi, dan ini gue baru inget ya, di situ ternyata Fujio tuh memang kebanyakan bercanda ya, kayak lompat-lompat segala macam, dan itu mungkin emang ada di awal film banget sih. Kayak anjir itu udah kayak 10 menit awal film mungkin, atau 15 menit awal film. Ya adegannya mungkin sama kayak si Fujio itu datang ke Oya, itu kan kayak 15 menit awal film gak sih ya kan. Jadi ya wajar kalau misalkan memang bercanda-bercanda, karena memang di situ belum masuk konflik. Jadi konfliknya itu nanti setelah itu, setelah dia akhirnya ketemu sama si Lao dan dipanggil Laci gitu ya gak sih, dan akhirnya di iniin deh temenan gitu ya gak sih. Dan momen saat Tsukasa itu diculik itu terjadinya ya memang berada di tengah film ya, kemungkinan besarnya itu, karena pasti kan sebelum itu ada momen dimana si Himuro Reiji dan juga Sameo Kasoji, Fujin, Raijin itu kan direkrut dulu kan sama Kohei Amagai dan juga Ryo. Jadi mungkin ada proses dua sisi gitulah ya, sisinya si Fujio dan juga sisinya 3 aliansi yang berusaha untuk merekrut dan menghancurkan Oyakoko gitu. Nah konflik utamanya atau konflik awalnya itu terjadi ketika Tsukasa akhirnya
terpisah dari rombongannya Fujio dan akhirnya diculik. Udah itu, simpelnya kayak begitu doang. Oke, kira-kira itu tadi adalah konten bacol kita kali ini. Memang gak banyak, cuman ya gua gak mau manjangin durasi juga gitu cuy, untuk apa. Terima kasih yang udah subscribe dan juga like video ini, yang banyak like-nya biar gue makin semangat buat bikin konten-konten seperti ini lagi. Jangan lupa untuk aktifkan juga notifikasinya, itu paling penting karena sekarang YouTube itu ada short, jadi kayaknya pihak YouTube lagi fokus untuk ngembangin short dan algoritma YouTube aslinya lagi terbengkalai. Jadi tolong aktifkan notifikasinya biar terus muncul di beranda video gua gitu ya nggak sih. Thank you juga yang gak nge-skip iklan. Gua Cliponex pamit undur diri and I'll see you next time.